Ide bentuk dewan yang diisi oleh Yusuf Kala, Opung Luhut, dan Habib Rizik. Nggak nyangka ternyata Tokoh ini unik, dia hadir hampir dalam semua sejarah politik Indonesia. Waktu mahasiswa dia demonstran 66, lalu tumbuh sebagai pengusaha di era Orde Baru, era reformasi, masuk di dalam pemerintahan baru, sampai menjadi wakil presiden SBY, lalu jadi wakil presiden Pak Jokowi. Jadi sosok ini paham tentang model-model pembuatan kebijakan. Apa beda pembuatan kebijakan di era SBY dan era Pak Jokowi? Dia terlibat juga dalam banyak upaya perdamaian dunia, itu mendamaikan soal Aceh, soal Poso, segala macam, bahkan di luar negeri, Myanmar, konflik politik di Thailand. Jadi saya mau bertemu dengan dia dalam keinginan saya untuk mengetahui apa perspektif dia atau cara dia melihat perkembangan politik terakhir. Dan orang anggap bahwa yang bersangkutan pro Anies. Tapi kita akan ikuti perbincangan dengan Yusuf Kala. Saya Rocky Gerung dari RCTV, mau bercakap-cakap sampai tuntas apa isi kepala Pak JK dan apa perspektif dia tentang Indonesia. Dan Nelson Mandela. Inspirasinya apa Pak JK dari Nelson Mandela? Ya, perjuangan yang tidak pernah mundur walaupun di penjara 20 tahun. Tapi yang penting selalu dia mengatakan spirit perjuangan dia karena didasari oleh pemikiran pengalaman ataupun perjuangan Syekh Yusuf. Syekh Yusuf kan di makam berjuang di makam. Jadi selalu ada koneksi antar manusia, dan tiba-tiba kita kan, kalau orang misalnya kita tanya orang lain, ya kan bilang ya Mandela human rights, tapi ada yang unik, teman-teman. Ini Pak JK datang dari akar yang sama dengan spirit Nelson Mandela, Syekh Yusuf tadi. Milenial kadang-kadang lupa itu, bahwa Indonesia, negeri ini dalam khususnya Sulawesi Selatan, sudah terhubung dengan pusat-pusat pemerintahan dunia sejak beberapa ratus tahun yang lalu, karena keberanian untuk mengarungi lautan. Ya. Itu dalilnya tuh. Nah, dari Publik, Cinta Putra, ada luar negeri juga ada. Salah satu bagian unik dari pembicaraan antara Rocky Gerung dan Yusuf Kala ada pada akhir pembicaraan mereka, di mana Rocky mengandaikan situasi politik global dan dalam negeri terjadi carut-marut hingga akhirnya rakyat tak lagi percaya pada Jokowi. Emak-emak akhirnya memutuskan tidak akan peduli apapun yang berbau Jokowi. Orang pergi pada Anies, itu gairah pada Anies Baswedan besar sekali. Jelas Rocky. Lanjut Rocky dalam pengandaiannya tersebut, Jokowi tak akan senang dengan Anies Baswedan mengingat sosok Anies yang dinilai sebagai kebalikan dari gaya memimpinnya. Kondisi tersebut menurut Rocky menjadikan pemilu tak akan berjalan adil sebagaimana seharusnya, plus kondisi global yang tak menentu menghantarkan rakyat tiba pada kesimpulan pemilu mendatang akan berantakan, sehingga perlu ada cara lain dalam menentukan suksesi kepemimpinan. Akhirnya orang tiba pada kesadaran, ya udah kita lakukan suksesi di luar sistem elektoral karena akan berantakan, ungkap Rocky. Rocky menegaskan gambaran kondisi tersebut juga menuntut adanya semacam dewan yang salah satunya diisi oleh JK sendiri. Bahkan ia menuturkan ide out of the box dengan menempatkan Luhut bin Sarpanjaitan dan Habib Rizik dalam dewan tersebut. Pembentukan dewan tersebut menurut Rocky bukan makar, tetapi suatu upaya transisi apabila memang kondisi yang tidak diinginkan benar-benar terjadi. Lalu orang menganggap perlu ada dewan atau majelis, lalu diundang Pak JK sebagai salah satu tokoh untuk duduk dalam dewan itu. Dewan transisi bukan makar untuk memprediksi elektoral politik itu gagal. Siapa lagi? Dari dalam kekuasaan ada Pak Luhut, dari Islam diminta Habib Rizik. Demikian jelasnya. Jadi semacam keadaan yang mesti kita bayangkan, kita mesti bersiap di situ juga, karena anything goes. Kita tidak pernah menduga bahwa keadaan itu sesulit hari ini. Apalagi kalau pemerintah mulai nakut-nakutin APBN kita bolong segala macam. Jelas Rocky. Menanggapi paparan Rocky, Yusuf Kala membeberkan sebenarnya Indonesia tidak pernah kekurangan dewan. Menurutnya ada dewan yang sama dengan penjelasan Rocky, yakni Watim Pres. Hanya saja JK juga mengakui itu balik lagi ke presiden karena sistem di Indonesia adalah presidensial. Kita bisa
Kita bikin rekomendasi ya dibaca pun saya nggak tahu dibaca atau tidak karena kita presidential. You tak bisa jatuhkan, berbeda dengan Inggris atau Malaysia, kita bisa secara legal tak bisa. Jelas Yusuf Kala. Jika pun meyakinkan Rocky bahwa gambaran krisis yang begitu suram tak akan terjadi dalam waktu dekat di Indonesia sehingga apa yang pihak istana sering katakan soal tahun depan gelap sebagaimana Jokowi sampaikan atau badai yang disinggung Luhut, terkesan hanya menakut-nakuti. Sosok Yusuf Kala dikabarkan akan ambil bagian besar di kontestasi Pilpres 2024. Mantan Wakil Presiden 2 edisi tersebut santer diisukan akan menjadi kingmaker salah satu kandidat capres. Sosok yang dikabarkan tersebut adalah ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah menyatakan siap maju memperebutkan kursi RI 1 di 2024 nanti. Mengenai kabar tersebut, Yusuf Kala yang didatangi oleh pengamat politik nyentrik Rocky Gerung beberkan mengenai kedekatannya dengan Anies. Saya dekat dengan Anies karena dia dulu rektor Paramadina, saya pembina yayasan, dan tiap Jumat saya makan sama-sama. Kita berdiskusi, saya berikan mereka wawasan, ujar Yusuf Kala. Kemudian waktu Anies jadi gubernur kan semua tahu saya yang dulu mengajak atau kingmaker. Tambah JK, tak hanya Anies, JK juga mantan Ketua Umum Golkar membeberkan dirinya juga dekat dengan Airlangga Hartarto, yang merupakan Ketua Umum Golkar saat ini dan dikabarkan juga akan maju di Pilpres 2024, pun demikian dengan Prabowo Subianto, yang menurutnya juga kerap bertemu. Karenanya ia menegaskan dekat dengan siapapun, meski demikian JK mengungkapkan punya kriteria tersendiri, yang jadi referensinya dalam memilih sosok yang akan jadi presiden.